dari UKT sampai biaya hidup kalian. Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Sofi, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Pokoknya kapanpun kalian lagi ada hidayah buat ngeklik video aku ini. Oke, dari judulnya aja mungkin kalian udah tahu aku tuh mau ngebahas beasiswa apa. Aku mau ngebahas beasiswa unggulan. Itu banyak banget yang udah request ya. Karena se-worth it itu. Mungkin ada yang belum tahu juga sih. Aku yakin pasti banyak yang belum tahu mengenai beasiswa unggulan ini. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya ya, agar aku makin semangat memberikan informasi kepada kalian. Bagi kalian yang pengen info beasiswa lengkapnya, volunteer, magang, oprek member, kalian bisa follow di Instagram dari Scoopit SCHFIT. Jadi di situ aku khusus memberikan info-info tersebut ya. Jangan lupa follow karena follow itu gratis. Oke, mungkin basi banget ya kata-kata itu, tapi emang bener kan? Oke guys, langsung aja. Sebenarnya guys, beasiswa unggulan itu belum dibuka. Tapi nih menurutnya akun dari beasiswa unggulan itu dibuka pada bulan Juli. Sekarang aja Juni mau akhir ya. Berarti sebentar lagi beasiswa unggulan itu akan dibuka. Sebenarnya apa sih beasiswa unggulan itu? Jadi beasiswa unggulan itu merupakan pemberian beasiswa pendidikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada putra-putri bangsa Indonesia yang lolos seleksi sesuai program studi prioritas Kemdikbud dan nasional. Jadi beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih. Jadi guys, ini tuh sasarannya tuh buat kalian yang peraih medali atau penghargaan olimpiade nih, baik yang mungkin seni ataupun olahraga, bahasa ataupun lainnya gitu ya, keterampilan lainnya. Kemudian kalian PNS Kemendikbud, guru tenaga kependidikan, serta pelaku seni atau budaya. Kemudian masyarakat berprestasi tingkat nasional, internasional, atau masyarakat dan tidak diprioritaskan bagi dosen. Tapi mungkin kalian ngedenger ya sasarannya tadi untuk itu. Bagi yang berprestasi mungkin kalian jangan takut dulu guys, karena banyak juga kok yang katanya ya, yang mereka itu nggak punya prestasi tapi daftar dan bisa berhasil mendapatkan beasiswa unggulan ya. Dan terbilang beasiswa unggulan itu beasiswa favorit para mahasiswa. Bener gak nih? Komen ya. Jadi ini tuh apa aja sih komponen dari beasiswa ini? Kenapa bisa jadi favorit? Karena komponennya itu mulai dari biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu meliputi uang kuliah tunggal, biaya per semester, dan atau biaya satuan kredit semester atau SKS ya. Jadi selain ada tadi bayar UKT, ada juga biaya hidup, kemudian biaya buku. Jadi biaya hidup dan juga biaya buku itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, jadi disesuaikan. Dan jangka waktu pendidikannya itu berapa lama sih bagi kalian nih mahasiswa baru ya? S1 itu 8 semester atau 48 bulan. Jadi ini penuh banget beasiswanya. Pantesan rame-rame ya kalian itu, mungkin ada yang bimbingan beasiswa unggulan ya. Ada yang mungkin udah nyari tahu apa aja persyaratannya, dan kalian nonton di video yang tepat karena juga nanti abis ini aku ngebahas persyaratannya apa aja ya. Jadi jangan di skip. Untuk mahasiswa S2 kalian 4 semester atau selama 24 bulan, dan bagi S3 itu 6 semester atau 36 bulan. Dan bagi kalian mahasiswa ongoing juga bisa daftar nih dengan ketentuannya itu buat mahasiswa S1 maksimal semester 3 pada saat pendaftaran ya. Jadi abis kalian semester 4, 5, 6 itu nggak bisa mendaftar. Tapi bagi kalian yang mungkin dari semester 1, 2, 3 bisa untuk daftar beasiswa ini. Jadi worth banget kan? Maksudnya emang kasihan sih bagi yang udah lewat dari semester 3 ya, gak bisa daftar lagi. Jadi mungkin kalian misal nih daftar di semester 1 gagal, kalian bisa daftar lagi di semester 2 atau 3 ya, kalau misalnya lagi dibuka. Dan untuk mahasiswa S2 juga sama, maksimal semester 3 pada saat pendaftaran. Buat mahasiswa S3 juga sama, maksimal semester 3 pada saat pendaftaran. Jadi peserta beasiswa unggulan ini tidak diberikan perpanjangan guys. Dan apa aja sih jenis beasiswanya ya? Jadi ini tuh ada beasiswa masyarakat berprestasi ya. Jadi BU masyarakat berprestasi, lalu ada BU masyarakat berprestasi jenjang S1, jenjang S2 ya, dan jenjang S3. Ini tuh
Jadi mungkin kategorinya S1 dan tadi S2, S3. Tapi aku nggak tahu ya apakah D3, D4 itu bisa daftar. Tapi di sini sih disebutinnya yang mahasiswa S1 ya tadi ya, dalam kriterianya juga. Jadi apa aja sih persyaratannya ya bagi kalian yang mahasiswa S1 dulu? Kita bahas yang mahasiswa S1 ya. Oke. Jangan bosan-bosan guys, tetap stay tune. Tarik nafas dulu, bisa minum dulu guys, ataukah sambil ngapain gitu ya, sambil rebahan atau dengerin doang kayak radio aku ya. Untuk yang beasiswa unggulan jenjang S1 itu kalian berusia maksimal 20 tahun. Oh iya guys, ini aku berdasarkan tahun 2020. Kenapa aku berdasarkan tahun 2020? Karena tahun 2021 itu belum dibuka kan. Dibukanya juga bulan Juli ya, dan akunnya juga kalau nggak salah pendaftarannya belum dibuka. Jadi ini hanya sebagai gambaran umumnya agar kalian itu nanti saat pembukaannya itu nggak terlalu menyeramkan gitu ya, nggak terlalu bingung karena udah ada gambarannya. Tapi mungkin nanti juga akan ada perubahan gitu ya, 2020 bagaimana, 2021 bagaimana. Tapi ini hanya jadi gambaran umum aja guys, biar kalian nggak terlalu blank gitu ya. Tadi berusianya itu maksimal 22 tahun, kemudian memiliki prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat, plakat atau hal lain yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan berlakunya itu maksimal 3 tahun terakhir nih. Jadi hanya 3 tahun terakhir ya. Kemudian surat rekomendasi dari institusi terkait, misal dari kampus berarti ya, misal ya, atau orang terdekat kalian gitu. Pokoknya yang punya wewenang. Kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain ya. Dan itu kalian bisa download di websitenya. Ini buat tahun 2020 ya. 2021 nanti pasti aku akan infokan lagi ya. Dan setelah tadi surat rekomendasi, surat pernyataan tidak menerima beasiswa ya, kemudian mengisi nilai ujian nasional atau UN dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Tapi apakah sekarang ada ada UN ya? Nggak ada kan? Jadi mungkin nanti juga ada perubahannya, mungkin ya. Apakah masih ada guys? Dulu waktu aku sih nggak ada ya UN itu. Kemudian surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing, nih dengerin ya, atau surat keterangan lulus atau letter of acceptance LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan bagi mahasiswa baru dengan akreditasi minimal B. Jadi intinya secara umumnya kalian tuh kuliah di perguruan tinggi yang minimalnya itu B ya. Jadi alhamdulillah sih nggak standarnya A ya, tapi B, alhamdulillah banget. Kemudian kalian juga harus bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan maksimal semester 2 pada saat mendaftar, memiliki IPK minimal 3,25 pada skala 4. Intinya kalian tuh IPK minimal 3,25 skala 4. Ini buat tahun 2020. 2021 entahkah ada perubahan atau tidak, tapi ini jadi gambaran umum, aku tegesin lagi ya. Kemudian karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia. Judul atau tema, Aku Generasi Unggul Kebangsaan Bangsa Indonesia. Jadi ini esainya guys, dan gak tahu ya ketentuannya itu berapa kata, tapi di sini temanya udah ada. Entahkah ini emang tema tiap tahun sama ataukah berbeda ya, nanti kita cek di beasiswa unggulan tahun 2021. Kalian pasti gak sabar, karena aku juga gak sabar, karena saking worth it-nya tadi, mulai dari UKT sampai biaya hidup kalian ya. Kemudian bagi S2, sebenarnya bagi S2 itu maksimalnya 32 tahun, dan sama aja tadi harus ada sertifikat kayak gitu ya, memiliki prestasi. Cuma dalam bentuk lain juga mungkin ya, gak harus sertifikat bisa. Kemudian surat diterima di kampusnya juga ya, atau surat aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing. Sama aja, yang bedanya mungkin harus ada nih kemampuan bahasa Inggrisnya TOEFL ITP 500 atau IBT 61 atau IELTS 5,5 ya. Kemudian surat rekomendasi sama aja untuk S2, dan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sama juga kayak tadi S1. Yang bedanya tadi selain dari ada TOEFL, terus membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengapa mengambil program studi yang dipilih, dan rencana penelitian tugas akhir atau tesis ya, itu bedanya. Kemudian untuk esai juga sama tadi ya, temanya yaitu Aku Generasi Unggul Kebangsaan Bangsa Indonesia. Kebanggaan bangsa Indonesia. Ya Allah, salah tadi aku ya, kebanggaan bangsa Indonesia. Pantesan kebangsaan bangsa Indonesia, aneh ya. Oke, next buat S3 sama aja nih, tapi maksimalnya itu berusia 40 tahun. Kemudian
IPK-nya 3,4 pada skala 4 ya, dan tupelnya juga sama kayak tadi S2 ya, ITP 500, IBT 61 dan IELTS 5,5. Dan ada apa ya, sama aja rekomendasi sama, surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain juga sama. Terus mungkin ada proposal rencana studinya berisi mengapa sih alasan mengambil program studi tersebut ya, dan rencana penelitian tugas akhir atau disertasi. Dan esainya juga sama temanya, aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi guys, itu ya buat kas yang kalian butuhkan. Jadi itu untuk tahun 2020, entah ke tahun 2021 sama. Semoga aja nggak terlalu banyak perbedaannya, jadi kalian bisa untuk mencari gitu ya, dokumen-dokumennya melengkapi. Karena mungkin yang paling penting sih kalian harus kayak surat aktif kuliah sih gampang ya, tinggal ke bagian itu di kampus kalian. Mungkin surat rekomendasi yang melibatkan dosen, karena itu butuh waktu ya, menurut senior aku gitu ya, katanya emang butuh waktu untuk minta surat rekomendasi ke dosen karena dosen kan sibuk ya. Dan guys, mungkin nanti saat pembukaan beasiswanya aku akan ada tutorial juga bagaimana sih cara pembuatan akunnya dan pengisian form pendaftarannya ya. Pastiin kalian subscribe dulu channel aku ini. Dan pokoknya nanti juga aku pasti akan menginfokan apakah beasiswa unggulan ini udah dibuka atau belum ya kepada kalian, karena aku juga nggak pengen kesempatan ini tuh disia-siakan oleh kalian ya. Mungkin ada yang gak tahu beasiswa ini, dulu aku bener-bener gak tahu masalah beasiswa, jadi aku gak pengen kalian tuh merasakan hal yang sama kayak aku ya. Jadi guys, sebenarnya itu ada kewajiban kalian nih ya, kalian kan udah nerima beasiswa, ada kewajibannya, yaitu melaksanakan perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi itu selama sampai kalian lulus, lalu menyelesaikan studi tepat waktu, melaporkan kemajuan akademik secara online per semester gitu ya. Kemudian mengunggah ijazah, transkrip nilai, dan tugas akhir setelah selesai menyelesaikan studi. Jadi ada yang kayak gitu nih. Dan pokoknya tata cara pendaftarannya bisa nanti lihat link di deskripsi box ya guys. Jadi intinya gitu aja, nanti kalau udah dibuka juga pasti aku kabarin guys. Kalian masih excited banget kan? Ayo guys, semangat, siapkan aja yang kira-kira bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke guys, aku juga ngingetin lagi kalau kalian mau info selengkapnya beasiswa volunteer magang oprek member bisa cek di Instagram aku khusus ya, yaitu di Scoopit SCOFIT. Di situ aku sering banget ya ngebagiin beasiswa yang gak aku bahas di YouTube, karena kan saking banyaknya, sebenarnya banyak banget beasiswa ini ya. Jadi kalian jangan patah semangat, walaupun sama aku sering ya gagal banget, belum pernah aku dapat beasiswa, tapi gak apa-apa. It's okay not to be okay. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa buat klik like juga subscribe-nya. Oke, Tesya Kur Ederim. Bye bye. See you again.